Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sinta Novelia SSTMNS. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan online mata kuliah biostatistik dengan topik metode pengambilan sampel. Baik, saya akan mulai. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mahasiswa diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini dapat memilih formula perhitungan sampel dan juga melaksanakan atau mengaplikasikan formula tersebut dalam menghitung sampel. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi serta memahami teknik-teknik dalam pengambilan sampel atau teknik sampling. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu, apakah Anda masih ingat dengan sampel? Tentunya masih ingat ya, sudah belajar dalam mata kuliah metodologi penelitian. Oke, saya akan remind kembali di mana populasi adalah keseluruhan objek yang kita teliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. Ya, jadi bagaimana cara mengambil sampel untuk dijadikan sebagian dari populasi tadi sehingga dapat mewakili populasi kita? Oleh karena itu kita harus mempelajari metode sampling. Nah, apa sih itu metode sampling? Metode sampling adalah suatu cara yang ditetapkan peneliti untuk menentukan atau memilih sejumlah sampel dari populasinya. Nah, metode ini digunakan agar hasil penelitian yang kita lakukan dapat terrepresentasikan populasi yang kita pilih. Nah, metode ini ditentukan oleh jenis penelitian, desain penelitian, dan juga populasi target di mana sampel tersebut berada. Oke, nah ada dua jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Apakah beda antara kedua teknik sampling ini? Yaitu terletak dari cara pengambilan sampel tersebut. Di mana probability sampling itu kita mengambil sampel dengan cara acak, sedangkan non-probability sampling kita mengambil sampel tidak secara acak. Oke, dalam penelitian, teknik probability sampling itu lebih direkomendasikan karena teknik ini memiliki high validity atau validitas penelitian yang lebih tinggi dibanding dengan teknik non-probability sampling. Kenapa? Karena pada teknik probability sampling, semua orang atau objek yang ada dalam populasi kita dapat memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Oke, nah apa saja bentuk dari teknik probability dan non-probability tadi? Akan kita bahas satu persatu. Oke, nah untuk teknik probability sampling, di sini kita punya simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, systematic random sampling, dan multistage random sampling. Sedangkan untuk teknik non-probability sampling, kita punya convenience sampling, snowball sampling, kuota sampling, konsekutif sampling, dan purposive sampling. Kita akan bahas satu persatu bagaimana definisi dari masing-masing teknik dan bagaimana contoh dari masing-masing teknik tersebut. Oke. Nah, kita masuk yang pertama, teknik probability sampling. Ingat, probability sampling itu teknik mengambil sampel secara acak ya. Yang pertama saya akan bahas simple random sampling. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana, di mana di sini kita mengacak objek tadi yang dalam populasi untuk dijadikan sampel tanpa memperhatikan strata yang ada. Nah, strata maksudnya apa? Yaitu kelompok atau klasifikasi yang kita berikan pada sekelompok objek dalam populasi tadi. Oke. Yang kedua, kita punya stratified random sampling. Nah, stratified random sampling ini dibagi menjadi dua, yaitu proportionate random sampling dan disproportionate stratified random sampling. Bedanya apa? Ya, kita lihat dulu. Proportionate stratified random sampling. Kita menggunakan stratified random sampling ini ketika populasi kita tidak homogen. Ya, tidak homogen artinya populasi kita memiliki beberapa karakteristik yang cukup berbeda antar sesama. Ya, misalnya umurnya tidak sama atau misalnya terlalu jomplang, misalnya ada beberapa orang yang umurnya muda dan ada beberapa orang yang umurnya lansia atau lanjut usia seperti itu. Nah,
pada proportionate stratified random sampling, kita mengacak si objek tadi dengan memperhatikan strata yang ada. Ya, artinya setiap strata harus terwakili diambil sesuai dengan proporsinya. Sedangkan disproportionate, ya, itu kita lakukan pengambilan sampel pada populasi berstrata, ya, tetapi kurang proporsional. Ya, artinya ada beberapa kelompok strata yang ukurannya sangat kecil sekali. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, kita punya cluster sampling ya, atau sampel daerah. Nah, kapan kita menggunakan teknik ini? Yaitu jika kita memiliki sumber data yang cukup luas. Nah, di mana pengambilan sampel ini didasarkan pada daerah populasi yang sudah ditetapkan dalam metodologi penelitian. Oke. Yang kelima, kita punya systematic random sampling. Sebenarnya, systematic random sampling ini sama seperti simple random sampling, hanya saja di sini kita harus memilih, ya, mengacak itu secara sistematis menggunakan interval tertentu. Baik, yang keenam, kita punya multi-stage random sampling. Nah, pada teknik ini kita mengambil sampel secara acak tapi bertingkat. Nah, bentuk teknik ini merupakan bentuk kompleks dari simple cluster sampling. Oke, ya, kita lanjut ya. Nah, contohnya bagaimana? Untuk simple random sampling, ya, itu kita lakukan, kita aplikasikan pada riset ketika populasi kita bersifat homogen dan ketika kita punya daftar list dari unit populasi. Nah, bisa kita lakukan dengan menggunakan lotre atau tabel random. Keuntungannya seperti apa? Ya, dia sangat mudah diaplikasikan. Kemudian jarang sekali terjadi bias. Ya, bias adalah kesalahan yang bisa kita lakukan dalam suatu penelitian. Nah, kerugiannya kita harus memiliki list dari si responden tadi, list yang lengkap dari populasi yang kita punya datanya, ya. Oke. Nah, untuk stratified random sampling, di sini saya bisa kasih satu contoh, ya. Di sini kita bisa lihat, ya, dari 1000 populasi pada pemilu akan diambil 100 orang sebagai sampel berdasarkan usia pemilih secara proporsional. Bisa dilihat di tabel ya. Usia pemilih itu dikategorikan menjadi 15-25, kemudian 26-35 dan seterusnya ya. Sedangkan populasi itu kita akan menuliskan di sini jumlah populasi di masing-masing kategori usia. Seperti di tabel. Nah, untuk masing-masing proporsi dari masing-masing kategori di sini ditentukan yaitu berapa? 10%. Ya, dari mana dapat 10%-nya? Adalah dari jumlah sampel yang akan diambil dibagi populasi dikali 100%. Sampel yang mau diambil berapa? Adalah 100 dibagi dengan populasi kita 1000. Dikali 100%, maka didapatkan proporsi yang diambil untuk masing-masing kategori adalah 10%. Ya, jadi Anda harus menentukan 10% dari masing-masing kategori. Ya, maka 10% dari 100 ada 10, 10% dari 220 dan seterusnya. Sehingga ketika kita totalkan ke bawah, ya, total dari sampel yang kita ambil pas 100. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang proportionate stratified sampling. Ya, di sini saya kasih satu contoh kasus. Ya, misal populasi adalah karyawan PT XYZ berjumlah 125. Nah, diperoleh besar sampel adalah 95. Ini nanti ditentukan berdasarkan medlitnya, ya. Nah, populasi sendiri terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu marketing, produksi, dan penjualan. Di mana masing-masing bagian tersebut sudah ada angkanya. Marketing itu 15 orang, produksi 75, dan penjualan 35. Oke. Maka jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing bagian tersebut ditentukan kembali dengan rumus N ya sama dengan populasi kelas
dibagi dengan jumlah populasi secara keseluruhan dikali dengan jumlah sampel yang ditentukan. Kita masukin ke dalam rumus yang tadi. Marketing, ya. Berapa populasi kelasnya? Adalah 15. Oke, kemudian dibagi dengan jumlah populasi kita berapa? 125, ya. Dikali dengan jumlah sampel yang sudah ditentukan 95. Hasilnya berapa? Sama dengan 11,4 atau disetarakan menjadi 11. Begitu juga dengan selanjutnya, produksi dan penjualan. Sehingga dari keseluruhan sampel kelas didapatkan, ya, untuk marketing itu 11 sampel, untuk produksi 57 sampel, dan untuk penjualan 27 sampel. Oke, paham ya caranya ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk di proportionate stratified sampling, saya contohkan lagi, PT-nya masih sama, PT XYZ, ya, di mana populasinya adalah 1000 dengan strata dibedakan menjadi tingkat pendidikan. Mari kita lihat tingkat pendidikannya, ya, dari SMP, SMA sampai S2. Nah, penting Anda ketahui, di sini kita melihat jumlah populasi di masing-masing kelasnya berbeda dan tidak proporsional, ya. Kita bisa lihat di sini S1 dan S2 hanya puluhan, sementara SMP, SMA dan D3 itu ada ratusan, ya. Sehingga pada kasus seperti ini kita harus menggunakan teknik di disproportional stratified random sampling. Ya, jadi gimana? Nah, populasi pada kelompok kelas S1 dan S2 itu semua kita masukin menjadi sampel tanpa memperhatikan bahwa dia harus diambil sedikit, atau misalnya kita menggunakan rumus lagi. Ya, berbeda dengan yang SMP, SMA, dan D3 karena proporsinya sangat sedikit. Oke, semoga Anda paham ya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita punya cluster random sampling. Nah, berbicara tentang klaster, mungkin Anda teringat tentang region atau daerah ya. Di sini saya kasih filenya seperti map ya, biar mudah untuk mengingat ya. Contoh ya, saya kasih contoh. Pemilihan sampel pegawai pada suatu departemen yang pegawainya tersebar pada berbagai unit kerja, ya, dan juga tersebar secara geografis. Jadi selain dia tersebar pada beberapa departemen, dia juga tersebar secara geografis, artinya pada wilayah yang berbeda. Nah, pada kasus ini peneliti dapat menjadikan unit kerja sebagai klaster dan selanjutnya secara random memilih beberapa unit kerja sebagai sampel. Nah, pada setiap unit kerja yang terpilih, ya, maka peneliti bisa mengambil seluruh pegawai yang ada pada unit kerja tersebut, sehingga semuanya dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Oke. Nah, yang terakhir ya, pada probability sampling kita punya systematic random sampling. Ya, teknik ini mirip dengan simple random sampling, tapi ingat pada teknik ini kita harus merandom sampel tadi secara sistematik, artinya kita harus punya interval dalam merandom objeknya. Nah, interval itu apa? Adalah jarak antara si list pertama kita dengan list kedua kita, objek pertama dengan objek kedua, atau calon responden pertama dengan calon responden kedua. Nah, dari mana kita dapat interval? Caranya adalah populasi dibagi dengan jumlah sampel. Misalnya ya, populasi kita ada 500. Sedangkan sampel yang ingin kita ambil hanya 100. Nah, berapa intervalnya? Ya, 500 dibagi 100, yaitu 5. Nah, setiap kelipatan 5 itu kita akan random untuk dijadikan sampel. Oke. Nah,